Ngomongin TikTok, gak mungkin banget hari ini masih ada orang yang gak pernah dengar tentang TikTok. Mulai dari dede bayi sampai orang tua, sekarang bisa banget ditemuin di TikTok. Nah, kenapa bisa semua kalangan dan hype-nya bisa gila banget sampai medsos lain ikut-ikutan TikTok? Di konten ini, gue bakal coba bawain tentang kenapa TikTok bisa jadi kiblat buat medsos lain dan gimana caranya TikTok bisa jadi inspirasi buat sosmed lain. Buat kamu yang punya bisnis apapun, konten ini penting buat kamu tonton. Siapa tahu brand kamu bisa jadi kiblat buat brand-brand kompetitor kamu. Mulai dari IG, YouTube, dan aplikasi sosmed lain ngeluarin fitur yang mirip banget sama TikTok. Apakah karena trennya kayak gitu? Atau ada hal lain yang sebenarnya jadi alasan? Ternyata alasan utamanya karena TikTok punya nilai pertumbuhan yang sangat besar. Pada tahun 2021, TikTok berhasil tumbuh sebesar 158% dari tahun 2020. Pertumbuhan sebesar itu ngebuat TikTok masuk ke dalam daftar top 10 fastest growing brand. Di list tersebut, TikTok masuk jadi peringkat 2, dan hanya ada satu kompetitornya di peringkat 6, yaitu Instagram. Dari growth yang secepat itu, sangat mungkin kalau kompetitor TikTok jadi FOMO, dan mau ngejar TikTok dengan ngeluarin fitur yang mirip. Terus, kenapa sih TikTok bisa sampai jadi peringkat 2? Menurut analisa, ternyata alasan utamanya karena TikTok menyajikan video-video pendek yang mudah dicerna oleh penggunanya dengan jumlah yang masif. Selain itu, algoritma yang TikTok rancang juga bagus banget. Dia bisa bikin penggunanya nge-scroll terus-terusan karena video yang disajikan terpersonalize banget, dan itu bikin usernya betah buat nge-scroll. TikTok nyelesain masalah dari kebanyakan user sosial media. Sering banget kita sebagai user sosial media ngerasa kalau konten yang kita lihat tuh gak sesuai sama apa yang kita suka. Yang akhirnya kita swipe banyak banget buat nemuin konten yang kita suka dan yang relevan sama kita. Selain itu, kita juga sering ngerasa gak fokus sama konten yang kita lihat. Entah karena ada konten lain bocor masuk ke layar, atau ada hal lain. Nah, TikTok juga selesain masalah ini dengan interface dia yang full screen. Dari keberhasilan TikTok buat selesain masalah dari user sosial media secara keseluruhan, TikTok bisa tumbuh secepat itu. Nah, sekarang kita bahas dari persepsi gimana kalau kita yang punya bisnis. Supaya bisnis kita bisa jadi kiblat dari kompetitor lain, kuncinya cuma satu, yaitu kita harus bisa selesaiin masalah dari konsumen. Supaya kita bisa kasih solusi yang tepat, kita juga harus tahu pasti masalah yang benar-benar dihadapi sama konsumen tuh yang kayak gimana. Nah, buat tahu masalah yang benar-benar konsumen hadapi, kamu bisa lakuin pengumpulan data dan analisa. Tahapan ini penting banget supaya keputusan yang kamu ambil nanti didasarkan sama hal yang nyata dan valid. Gak cuma dari spekulasi kamu yang ternyata nggak dibutuhin sama konsumen. Nantinya, kamu bisa analisis dari data yang kamu punya buat nentuin keputusan-keputusan yang harus kamu ambil. Misal, bayangin kamu ada di lingkungan baru, terus orang-orangnya pada kurus semua, dan semakin lama kamu di lingkungan itu, kamu sadar kalau kantong mata mereka besar-besar. Seiring waktu, kamu tanya ke mereka tentang kantong mata itu, dan mereka bilang, katanya, kantong matanya besar karena mereka suka kebangun tengah malam, karena waktu tidur, tulangnya suka kebentur satu sama lain. Kamu mau selesain masalah itu dengan jual barang supaya bisa bantu mereka untuk tidur dengan enak. Akhirnya, kamu jual kasur yang super empuk, tapi ternyata nggak laku. Karena mereka semua punya kasur yang masih bagus, dan nggak mau keluarin uang ekstra untuk beli kasur baru. Akhirnya, kamu analisa lebih dalam, dan kamu develop barang baru, yang bisa bikin kasur jadi lebih empuk, dan bisa ngikutin bentuk badan. Jadi, masyarakat yang kurus itu, tidurnya bakal tetap nyaman, dan tulangnya nggak ngebentur satu sama lain. Dan ternyata, setelah kamu launch, dan ada yang beli, mereka benar-benar kebantu sama produk kamu. Karena mereka bisa dapetin tidur berkualitas tanpa harus ngeluarin uang yang banyak untuk beli kasur baru. Nah, dari cerita itu, hal yang mau disampaikan tuh kadang kita udah tahu sumber masalahnya, yaitu mereka suka kebangun gara-gara tulangnya sering benturan waktu malam. Tapi kita langsung putusin buat bikin kasur tanpa analisa yang lebih matang. Dan ternyata, hal itu bukan hal yang mereka butuhin. Sama aja kayak bisnis kamu. Kalau mau produk atau jasa kamu bisa nyelesain masalah konsumen, dan akhirnya bisa jadi kiblat buat brand lain, kamu nggak bisa lepas dari ngumpulin data dan analisanya. Biar nanti hasilnya sesuai sama apa yang dibutuhin konsumen. Perlu kamu ingat juga, kalau kamu mau tanya preferensi konsumen tentang brand kamu, kasih pertanyaan terbuka ya, biar jawaban yang didapat bisa lebih dalam dan lebih menggambarkan masalah yang mereka hadapi. Oke, mungkin konten kali ini sampai di sini dulu ya. Kalau mau tahu juga gimana caranya supaya dapat jawaban yang berkualitas dari konsumen, nanti bakal dibahas di konten berikutnya. Pantengin terus channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye!